Ya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini saya akan menyampaikan materi kuliah pengelolaan air tanah dengan topik lingkup materi kuliah untuk pengelolaan air tanah ini. Jadi di awal saya selalu memberikan ini agar saudara di dalam belajar materi ini lebih fokus dan dapat mempersiapkan dengan lebih baik gitu ya. Dan satu lagi bahwa metode pembahasan yang saya gunakan selalu saya menggunakan metode yang sangat sederhana, natural dan primitif, dengan harapan saudara dapat memahaminya dengan baik dan mudah. Jadi jangan membuat sulit dan rumit sesuatu yang sederhana. Gitu ya, kita mulai. Nah, materi kuliah ini adalah judulnya yaitu pengelolaan air tanah. Jadi ada dua keyword gitu ya. Pengelolaan ini adalah dari kata manajemen, dan ini adalah objek yang kita pelajari, yaitu salah satu sumber daya air, yaitu air tanah ya. Jadi ini adalah air tanah itu sendiri. Nah, manajemen apapun itu saudara belajar manajemen, baik itu manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, manajemen bencana, manajemen keuangan dan sebagainya, itu selalu mengacu pada yang disebut sebagai siklus manajemen gitu ya. Nah, ini penting karena ini nanti menjadi materi di dalam kuliah pengelolaan air tanah. Nah, siklus manajemen itu yang paling sederhana. Saya akan membuat sebuah siklus yang sederhana. Siklusnya itu sebenarnya semuanya sama, tergantung dari subjek atau objek yang dipelajari, misalnya keuangan, bencana, sumber daya manusia dan sebagainya. Yang paling gampang itu adalah perencanaan. Ini adalah tahap perencanaan ya, perencanaan. Ini adalah siklusnya yang pertama. Kemudian setelah perencanaan itu yang kita sebut sebagai organisasi ya, pengorganisasian. Kemudian siklus ini yang kedua adalah pelaksanaan. Kemudian di sini ada monitoring atau evaluasi. Ya, atau kita sebut biasanya MONEF. Kemudian dilakukan tahap berikutnya adalah perencanaan. Nah, ini adalah siklus yang paling sederhana ya, siklus. Tapi intinya semua siklus di dalam manajemen apapun itu menggunakan garis besarnya sedemikian. Jadi ada perencanaan, kemudian pengorganisasian, pelaksanaan, dan kemudian monitoring atau evaluasi atau kita sebut MONEF. Baru kita melaksanakan perencanaan, demikian seterusnya menjadi siklus yang terus-menerus. Nah, di dalam pengelolaan air tanah itu masalahnya adalah apa yang disikluskan, apa yang direncanakan, apa yang diorganisasi, apa yang dilaksanakan, dan apa yang dimonitoring. Yaitu tadi kembali di sini
air tanah. Nah, air tanah itu di dalam pengelolaannya itu menggunakan yang kita sebut sebagai 3 pilar pengelolaan air tanah. Nah, 3 pilar pengelolaan air tanah ini sudah dipakai di dalam IWRM atau Integrated Water Resource Management yang diacu oleh dunia sumber daya air ya, dan sudah diacu juga pada peraturan perundangan di Indonesia. Di UU SDA kita sudah mengacu pada 3 pilar ini. Jadi yang pertama itu adalah konservasi ya, sumber daya air tanah. Jadi saya menggunakan ini langsung air tanah. Kalau di dalam SDA ya secara umum ya konservasi sumber daya air gitu ya. Ini karena air tanah kita langsung ke air tanah. Yang kedua itu adalah pendaya gunaan sumber daya air tanah ya. Yang ketiga adalah pengendalian daya rusak sumber daya air tanah ya. Inilah yang disikluskan tadi, yang dilakukan secara siklus tadi. Nah, ini kalau bahasa asingnya ini adalah conservation ya. Ini adalah allocation dan ini adalah controlling ya. Groundwater conservation, groundwater allocation, dan groundwater allocation controlling ya. Jadi ini nanti dipelajari di dalam materi kuliah pengelolaan air tanah. Jadi kalau saya simpulkan, maka ini ya, siklus ini dilakukan pada 3 pilar ini. Jadi program-program apa yang direncanakan pada konservasi, organisasi apa yang disiapkan untuk konservasi, pelaksanaan program apa saja yang ada di konservasi, dan monitoringnya seperti apa. Kemudian perencanaan apa yang ada di pendayagunaan, organisasi di pendayagunaan, pelaksanaan di pendayagunaan, monitoring di pendayagunaan. Demikian juga apa yang direncanakan pada pengendalian daya rusak sumber daya air tanah ini, organisasinya, pelaksanaan, monitoring, dan sebagainya. Jadi siklus yang dilakukan pada 3 pilar ini akan dipelajari di dalam materi kuliah pengelolaan air tanah. Nah, sekarang untuk apa? Nah, kenapa harus demikian? Maka kita harus tahu goal ya, atau tujuan ya, atau sasaran pengelolaan air tanah. Goalnya apa? Sasarannya apa? Nah, saudara harus tahu setiap belajar pengelolaan air tanah itu goalnya itu adalah groundwater sustainability. Mohon maaf kalau saya salah nulisnya ya. Jadi groundwater sustainability inilah sebetulnya tujuan akhir, goal, final goal dari pengelolaan air tanah. Apa yang dimaksud ini?
ini adalah pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan. Ini ya. Jadi kata-kata berkelanjutan itu penting. Nah, kemudian berkelanjutan apa? Nah, ini masih ada embel-embelnya, yaitu sesuai peruntukannya. Jadi berkelanjutan sesuai peruntukannya. Nah, saudara tahu bahwa peruntukan sumber daya air tanah itu yang paling prioritas paling tinggi itu antara lain adalah air minum. Bukan antara lain ya, yang paling pertama itu adalah prioritas pertama itu adalah air minum, yang kedua adalah air domestik atau rumah tangga, kemudian air pertanian, kemudian air untuk industri dan seterusnya, gitu ya. Jadi itu di undang-undangnya ada. Jadi itu prioritasnya. Jadi tujuan, kalau sudah ditanya apa tujuan pengelolaan air tanah, itu adalah untuk groundwater sustainability. Groundwater sustainability yang dimaksud itu adalah pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan sesuai dengan peruntukannya ya. Jadi maksudnya kalau di daerah itu memerlukan air minum dan air domestik, maka itu yang harus dipenuhi. Selama itu berkelanjutan, maka pengelolaan air tanah itu tercapai. Nah, ada suatu daerah yang semuanya diperlukan, maka ya semuanya itu harus dipenuhi, maka pengelolaan air tanah itu akan terlihat sebagai atau mempunyai hasil yang optimal ya. Jadi selalu diikuti bahwa yang dimaksud groundwater sustainability itu adalah pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan sesuai peruntukannya. Itulah yang dimaksud dengan tujuannya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Nah, karena tujuannya itu sesuai peruntukannya, maka di sini pasti akan bergantung pada alam dan makhluk hidup. Jadi ini maksudnya manusia gitu ya, khususnya. Apa yang dimaksud ini? Gitu ya. Nah, karena kita memenuhi kebutuhan tentunya tergantung dari alam. Untuk memenuhi apa? Makhluk hidup, khususnya manusia, maka itu akan berkaitan dengan alam dan manusia di dalam melaksanakan program-program pengelolaan air tanah. Maka pengelolaan air tanah itu harus dilakukan dengan dua pendekatan ya. Yaitu satu itu technical approach dan non technical approach. Ini pendekatan yang harus dilakukan di dalam program-program pengelolaan air tanah tadi. Jadi siklus tadi dilakukan pada 3 pilar, di mana pelaksanaan semuanya tadi harus melalui 2 pendekatan, yaitu technical dan non-technical approach. Kenapa? Karena menyangkut alam dan makhluk hidup. Ya, technical approach itu misalnya apa? Kalau yang berkaitan dengan konstruksi, yang ini non-konstruksi ya. Yang konstruksi itu misalnya
sumur resapan, ada embung, ya, artificial recharge yang lain. Itu adalah kita menggunakan konstruksi, itu technical approach, itu program-program antara lain. Ini yang saya sebutkan yang mudah saja. Biopori, jadi saudara melakukan pengelolaan untuk mencapai sustainability tadi dengan cara konstruksi. Yang teknik tapi yang non konstruksi, misalnya kita menyusun zona tata guna air tanah, zona konservasi, zona pengendalian daya rusak, zona perlindungan sumber daya air tanah, ya, zona kerusakan air tanah. Itu adalah technical approach yang dilakukan, ya, non konstruksi. Semua itu sebenarnya program-program di dalam pengelolaan air tanah tadi. Nah, yang non technical approach itu apa? Ini tentunya SOS, SEC, GUD, ya. Nah, yang sosial itu ya kita melakukan misalnya pendidikan, penyuluhan, ya, penyebaran informasi dan sebagainya. Kita penyuluhan di desa dan sebagainya. Ekonomi itu misalnya kita melakukan tax itu, ya, pajak. Kita harus membayar pajak, menentukan pajak, ya, untuk mengurangi pemanfaatan air tanah supaya lebih sustainable. Budaya itu menggunakan budaya setempat, ya, di dalam melindungi sumber-sumber air misalnya. Nah, kemudian juga di sini ada yang legal aspek. Nah, legal aspek ini adalah peraturan perundangan yang ada di berkaitan dengan air tanah, yang gunanya mengatur di dalam pemanfaatan, perlindungannya dan sebagainya. Nah, jadi dari sini maka sudah terlihat bahwa semua ini, ya, ini akan masuk di dalam materi pengelolaan air tanah. Jadi pengelolaan air tanah itu akan belajar baik itu yang technical approach tadi, yang teknis maupun yang non teknis. Hal-hal apa yang perlu dilakukan di dalam mempelajari pengelolaan air tanah, ya. Jadi di sini tadi ada cycle, ya, ada cycle. Kemudian ini dilakukan pada 3 pilar, ya, 1, 2, 3. Nah, semuanya ini dilakukan dengan 2 pendekatan, yaitu technical dan non teknik approach. Ya, saya kira itu gambarannya supaya saudara lebih memahami. Berarti saudara nanti akan belajar banyak hal yang tidak hanya teknis tapi berkaitan juga dengan human factor, dengan manusia. Ya, itu dulu ya. Jadi nanti kita lanjutkan pada sesi materi berikutnya. Terima kasih. Nah, dari uraian yang saya jelaskan tadi secara global tadi, secara filosofi di depan tadi, maka ini sekarang saudara lihat apa yang saudara pelajari di dalam materi pengelolaan air tanah itu. Misalnya di sini saudara nanti akan belajar bagaimana isu global sumber daya air, kemudian masalah dan tantangan sumber daya air. Kemudian saudara akan diarahkan khusus untuk air tanah, bagaimana pemahaman status air tanah, kemudian komponen neraca air tanah, kemudian masalah penurunan cadangan, kemudian peningkatan kebutuhan air tanah, dan juga pemahaman air tanah sebagai non-renewable resources. Kemudian saudara juga akan belajar secara detail apa itu cekungan air tanah atau CAT, karena CAT itu menjadi satu hal yang sangat penting
dia sebagai wadah air tanah. Jadi sebagai satuan wilayah pengelolaan sumber daya air tanah, gitu ya. Nah, kemudian juga saudara akan diajari konsep-konsep dasar pengelolaan air tanah, ya. Ini tadi saudara juga belajar lagi secara lebih detail yang saya jelaskan tadi, pilar-pilar di dalam pengelolaan air tanah. Kemudian aspek teknis dan non teknis tadi, ya. Jadi aspek teknis dan non teknis di dalam pengelolaan air tanah, dan juga pengelolaan air tanah berbasis CAT. Ya, itu yang dipelajari tadi berkaitan dengan yang saya sampaikan di depan tadi. Kemudian kita juga belajar bagaimana pengelolaan air tanah yang ada di Indonesia. Kita harus belajar tentang peraturan perundangan yang berlaku di negara kita. Nah, inilah nanti yang kita kaji seberapa jauh pengelolaan sumber daya air tanah di Indonesia sudah dilaksanakan sesuai dengan aspek legalnya. Nah, kemudian di sini saudara juga akan dibahas pemanfaatan air tanah, ya. Ini istilah-istilah penting yang harus saudara ketahui di dalam manajemen, misalnya groundwater depletion, aquifer depletion, over exploitation, kemudian pengertian safe yield, sustain yield, mining yield, optimal yield, apa itu yang dimaksud. Kemudian juga saudara mempelajari juga sustainable groundwater development, ya. Nah, kemudian kita nanti akan belajar juga di sini adalah pemahaman sistem hidrogeologi mata air, klasifikasinya dan lain-lainnya, karena itu bagian dari sumber daya air tanah yang sangat penting, gitu ya. Kemudian juga saudara nanti diajari ini yang kita sebut sebagai PSAB. PSAB itu adalah perlindungan sumber air baku, baik itu air mata air maupun sumur bor, ya. Teknisnya seperti apa di dalam melindungi sumber air baku. Nah, inilah yang kita sebut nanti ini yang aspek teknis tadi, ya.